Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala nadi wa qtafa amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita coba akan berbagi cerita tentang kala Nabi Allah Ibrahim menjadi Tuhan. Walhal beliau adalah bapak dari segala nabi dan rasul. Lalu bagaimana dengan kita yang manusia biasa? Kita akan coba mengulik cerita tentang kisah kala Nabi Ibrahim menjadi Tuhan. Saudaraku yang seiman, dikutip dari beberapa pendapat para sejalawan, ilmuwan, para ulama, Nabi Ibrahim sesungguhnya merupakan putra dari Azar, seorang pemahat dan pedagang patung yang dijadikan berhala untuk sembahan di kaumnya, kaum Haran namanya. Namun dalam buku Qasas Al-Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra dari Tariq bin Nahur bin Saruk bin Ragu bin Falid bin Abir bin Salih bin Al-Farkas bin Sam bin Nuh alaihissalam. Itu karena berbagai pendapat, ya Allah alam. Namun saat ini kita coba akan bercerita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan. Beliau di Faddam A'ram, di dalam kawasan kerajaan Babilonia yang kala itu dipimpin oleh raja bernama Namrud bin Kan'an. Sebagai pemahaman aja, Babilonia sekarang termasuk kawasan yang terbagi menjadi dua, ya. Ada sebahagian yang diambil oleh Kuwait, ada sebahagian yang diambil oleh Irak. Saudaraku, pada saat itu Babilonia termasuk kerajaan yang makmur, sejahtera, dan rakyatnya hidup senang. Namun sayangnya penduduk kerajaan itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri dari lumpur dan tanah. Sebagai calon utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa kebenaran, Ibrahim alaihissalam telah diilhami akal sehat, pikiran tajam, dan kesadaran di antara penduduk penyembah patung atau berhala pada ketika itu. Diceritakan ketika Nabi Ibrahim mencapai umur cukup dewasa, beliau telah mampu dan dapat membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian beliau meyakini bahwa dirinya dan semua makhluk yang ada di dunia pasti ada yang menciptakan. Sesungguhnya beliau sadar bahwa berhala yang disembah ayah maupun masyarakat Babilonia, suku Haran waktu itu, tidak dapat makan, minum, hingga berbicara. Hingga mana mungkin mereka adalah Tuhan yang sesungguhnya. Oleh sebabnya Ibrahim mulai mencari di mana dan siapa Tuhan yang sebenar, Tuhan yang menciptakan dirinya dan seluruh makhluk di dunia ini. Perjalanannya mencari Tuhan bermula saat Ibrahim alaihissalam melihat bintang yang bercahaya dan menyangka bahwa itu adalah Tuhan. Namun saat bintang itu hilang di langit dari pandangan mata, Ibrahim alaihissalam pun tidak percaya bahwa bintang adalah Tuhan sesungguhnya. Kemudian Ibrahim alaihissalam melihat bulan dan berpikir juga bahwa itu adalah Tuhan. Lagi-lagi ketika bulan menghilang dan pada pagi hari beliau menyadari bahwa bulan itu bukan Tuhan. Saat pagi hari tiba, beliau kembali melihat matahari. Ibrahim alaihissalam berpikir pula bahwa matahari adalah Tuhan karena lebih besar dari bintang dan bulan. Akan tetapi ketika matahari terbenam dan waktu malam tiba, beliau tersadar bahwa matahari juga bukanlah Tuhan. Hingga Nabi Ibrahim pun tahu dan menyimpulkan bahwa sesuatu yang tampak mata bukanlah Tuhan, karena baginya Tuhan tidak akan pernah hilang. Tuhan tidak mungkin timbul tenggelam. Demikian beliau menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta dari semua makhluk. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut diabadikan dalam surat Al-An'am, ya, ayat 76 sampai 79, yang berbunyi,
Falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang tenggelam atau yang terbenam atau yang timbul tenggelam. Kemudian di ayat yang lain diceritakan, falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Akan tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, la illam yahdini rabbi la akunanna minal dhalin, la akunanna minal qaumid dhalin. Pastilah aku termasuk kaum yang tersesat. Kemudian di ayat berikutnya, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, qala hadza rabbi, ini Tuhanku, hadza akbar, ini lebih besar lagi. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Akan tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sehingga pada ayat yang ke-79 Nabi Ibrahim baru menyadari, lalu kemudian beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inilah ungkapan yang orang baca ketika salat. Ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam ketika Ibrahim alaihissalam sudah mengakui kebenaran, sudah bertemu dengan Tuhan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikut agama yang lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Saudaraku-saudaraku yang berbahagia, Nabi Ibrahim menemukan Tuhan yang sesungguhnya setelah memperoleh hidayah. Nabi Ibrahim pun menemukan Tuhan yang selama ini beliau cari. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk termasuk bintang, bulan, matahari maupun dirinya sendiri. Kemudian Ibrahim AS ingin memerangi syirik dan penyembahan berhala yang dilakukan ayah maupun masyarakat Babilonia saat itu. Namun sebelumnya ia ingin mempertebal iman dan keyakinannya terlebih dahulu supaya hatinya tentram dan semakin yakin. Beliau melakukannya untuk membersihkan keraguan yang kemungkinan sesekali mengganggu pikirannya. Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperlihatkan kepadanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Walaupun Nabi Ibrahim sudah mengakui, saudara-saudaraku, tapi beliau ingin membuktikan juga. Tunjukkan kepada aku, katanya. Ya, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperlihatkan kepadanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Lalu bersulah Ibrahim alaihissalam kepada Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala menjawab seruan Ibrahim, tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku? Ibrahim menjawab, betul wahai Tuhan, aku telah beriman, akan tetapi namun aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku mendapatkan ketenteraman dan ketenangan, sehingga keyakinan di hatiku makin menjadi tebal dan kukuh kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan permohonan Nabi Ibrahim bila diperintahkan olehnya untuk menangkap 4 ekor burung dan memperhatikan serta meneliti bagian tubuh burung-burung itu dan memotongnya bagian menjadi kepingan-kepingan. Tubuh burung yang sudah hancur itu kemudian untuk diletakkan di atas puncak dari 4 bukit yang letaknya berjauhan. Setelah mengerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Ibrahim diperintahkan kembali untuk memanggil burung-burung itu yang sudah terkoyak-koyak, yang sudah tercerai-berai bagian tubuhnya itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya. 4 ekor burung itu datang berterbangan dalam keadaan utuh bernyawa seperti sedia kala dan mendengarkan panggilan Nabi Ibrahim, lalu hinggap dengan wujud hidup di hadapan Ibrahim alaihissalam. Dari situlah mulai Nabi Ibrahim menyadari, melihat itu dengan mata kepalanya sendiri. Di hadapannya yang nampak adalah hidupnya burung-burung itu. Ia yakin bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang menciptakan, di mana kuasa menghidupkan kembali makhluk-makhluknya. Saudaraku, demikian
Permohonan Ibrahim alaihissalam terkabulkan, hatinya menjadi tentram dan keraguannya menghilang, keimanannya serta keyakinannya pun semakin kebal dan mendalam. Ini diabadikan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim meminta permohonan kepada, ya Tuhanku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan menghidupkan makhluk yang sudah mati. Qala, Allah menjawab, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman ya Ibrahim? Qala bala, aku beriman, walakin yatma'inna qalbi, tetapi aku ingin memantapkan hatiku. Qala fa'ud arba'atan minat tayr, sekarang kalau begitu kata Allah, silakan ambil 4 burung itu, fasurhunna ilaik, kemudian engkau cincang-cincang, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an, kemudian engkau taruh di atas gunung-gunung yang berjauhan itu, summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya, kemudian engkau panggil lagi burung-burung yang sudah engkau cincang-cincang itu, dia akan datang lagi kepadamu. Wa'lamu anna Allah azizun hakim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Saudaraku, itulah kisah Nabi Ibrahim AS dalam mencari Tuhan yang sesungguhnya, yang kemudian beliau berhasil menemukannya dalam perjalanannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi, manfaat bagi kita semua untuk terus menambah wawasan tentang keimanan, mempertebal keimanan kita. Yatma'inna qalbi, supaya hati kita menjadi lebih kuat dan lebih yakin. Wallahu a'lam bishawab. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.